Halo, hai, welcome back to Yux Belajar. Oke, nak, kali ini kita akan belajar tentang countable and uncountable noun. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar atau tahu perbedaan dari countable and uncountable noun. Tetapi bagi yang belum, mari kita belajar bersama-sama ya. Baik, di sini misalkan memberikan ada 4 kalimat. Kalimat pertama dan kedua itu Miss sudah beri tanda, ada yang salah, ada yang benar. Maksudnya yang silang itu kurang tepat, kemudian yang centang hijau itu adalah yang sudah tepat. Can I have more salt? Itu kurang tepat, kenapa? Karena itu di belakang kata benda, di belakang noun-nya itu ada S-nya. Nah, can I have more salt? Yang berikutnya, yang nomor 2 itu sudah centang hijau ya, artinya sudah tepat. Kemudian kalimat yang ketiga dan keempat, di sini tugas kalian untuk menelaah sebelum Miss jelaskan ya. Ada can I have more waters? Can I have more water? Jadi yang mana yang tepat? Miss kasih kesempatan 5 detik ya untuk menjawab, boleh di kolom, boleh dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang mana tepat? Ya, silahkan dijawab ya. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang keempat. Can I have more water? Kenapa Miss itu jawaban yang tepat? Oke, mari kita belajar. Nah, countable noun itu adalah sesuatu atau benda yang bisa dihitung. Kemudian uncountable noun itu adalah yang tidak bisa dihitung. Nah, perbedaannya itu yang pertama bisa kita lihat dari jumlahnya. Jumlah untuk yang countable noun itu ada plural dan ada singular. Contohnya, I have 2 pens. Why at the end of this noun should put s? Pens itu ya ada s ya. Kenapa? Karena jumlahnya itu lebih dari satu. Plural itu artinya jamak ya, teman-teman ya. Kemudian di sini jumlah penanya, pulpennya itu lebih dari satu, sehingga di belakang nounnya itu harus diikuti s. Ya, nanti ada kok yang diikuti es, seperti apa itu yang diikuti es itu tergantung akhiran dari kata bendanya. Ada yang berakhiran ch, watch, kan berakhiran ch itu diikutin es. Nah, kita belajar yang simpel aja dulu. Di sini ada I have 2 pens. Ada 2 pulpen. Kemudian yang singular adalah I have a pen. Jadi, kenapa dia menggunakan dan tidak ada s di belakang pennya? Karena jumlahnya hanya satu, sebuah pulpen. Nah, kemudian yang uncountable noun yang tidak bisa dihitung, dia hanya menggunakan bentuk singular aja. Nggak ada 2 water, 3 water, enggak. Jadi biasanya sih ditakar ya, misalkan a glass of water gitu. Nah, you need to drink much water. Jadi bentuknya singular, nggak ada s lagi di sini. Nah, kembali lagi, kenapa yang tadi itu jawabannya ini adalah yang can I have more water? Karena water ini tidak bisa dihitung, sehingga perlu kata, apa namanya, kata bantu more. Ya, tidak bisa menggunakan s di belakangnya. Kalau yang menggunakan s ini adalah yang kurang tepat. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kita bisa jadikan ciri-ciri untuk melihat perbedaan kedua dari countable and uncountable noun. Yang berikutnya adalah subject, verb, and agreement. Subject, verb, agreement maksudnya ya. Jadi yang countable noun itu ada plural dan singular tetap sama. Jadi dilihat dari to be-nya. Penggunaan to be akan berbeda tergantung pada jumlah subjeknya. Perhatikan di sini yang plural. The hats are old. Kenapa dia menggunakan are? Karena hats-nya mungkin banyak di sini ya. Ada topi-topi ini sudah tua, sudah lama kayak gitu. Kemudian yang di bawahnya yang singular, the hat is old. Kenapa dia menggunakan is? Karena dia singular, tunggal di sini. Hatnya nggak ada s-nya kan, berarti jumlahnya sudah jelas satu. Kemudian untuk yang uncountable noun, ya tetap dia bentuknya hanya singular. There is no pluralnya di sini. Salt is salty. Garam itu asin gitu loh. Maksudnya garam itu kan emang nggak bisa dihitung. Jadi sekali lagi penjelasannya tidak apa namanya, tidak ada jumlahnya 1, 2, 3, dan 4 kecuali ada takaran tempatnya yang digunakan. Jadi verb selalu berupa kata kerja tunggal. Oke, berikutnya kita lihat countable noun ini dan uncountable noun ini bisa kita lihat perbedaannya dari artikelnya. Artikel as determiner. So, untuk yang countable noun
Kita lihat di sini yang bentuk singularnya. Please give me an orange and please give me a book. Dia sama-sama meminta satu buah ya. Yang pertama minta satu buah jeruk. Yang di bawahnya satu buah buku. Loh, why? Yang di atasnya menggunakan an, yang di bawahnya e. Mungkin ada yang tahu, saya yakin semua sudah pada tahu ya. Tapi misalkan tetap menjelaskan. Kenapa dia menggunakan an? Karena noun di sini yang orange ini berawalan huruf vowel ya. A, I, U, E, O itu adalah vowel vokal. Jadi diikuti apa namanya digunakannya adalah an. Kalau kata bendanya atau nounnya itu berawalan A, I, U, E, U, maka yang digunakan untuk menyatakan sebuah adalah an. Tetapi kalau misalkan kamu mau menggunakan noun yang berawalan konsonan B, C, D, F, dan seterusnya atau huruf mati ya, maka yang digunakan artikelnya adalah E. Nah, sekarang yang bentuk pluralnya. Please give me 3 bananas. Ya, sama ya. Tinggal ditambahkan S karena jumlahnya lebih dari 1. Ada 3 pisang di sini. Oke, untuk yang uncountable noun, kita lihat di sini. I am eating bread. Bukan begitu yang tepat. Yang tepat adalah I am eating bread. Jadi nggak ada artikel en-nya. Tidak menggunakan artikel. Dia langsung ke noun-nya. Tidak menggunakan artikel e atau on. Oke, next. Berikutnya dilihat dari demonstrative determinernya. Ada this, that, those. Oke, kita lihat untuk yang singular. This house, rumah ini. These houses. Kenapa menggunakan this? Karena di sini jumlah rumahnya banyak, lebih dari 1. Menggunakan es ya. S houses. Kemudian yang di sini, yang di uncountable noun. Ada this liquid, that liquid. Sama, tidak berubah dia nounnya, tidak berubah bentuk maksudnya ya. Hanya berubah apa namanya demonstrasi determinernya. Dia menggunakan this atau that, tergantung mau ini atau itu. Kalau this liquid adalah cairan ini, that liquid adalah cairan itu. Hanya menggunakan petunjuk tunggal sama singular seperti yang sebelumnya ya. Nah, berikutnya ini dilihat dari quantifier determinernya ya. Countable noun biasanya dia menggunakan many. Kan ada many dan much tuh. Many. I need many students. Students, pelajar. Pelajar itu jumlahnya bisa dihitung kan ya. Ya, ada berapa pelajar? 1, 2, 3 kah? 4 kah? Jadi, kalau misalkan banyaknya di sini, dia lebih menggunakan ke many untuk yang bisa dihitung. Sedangkan much, I need much support. Saya memerlukan banyak dukungan. Dukungan itu tak terhitung. Jadi kayak gimana ngitung dukungan itu nggak bisa dihitung ya. Jadi dia menggunakan much. Segitu guys, gampang ya. Gampang atau susah? Jadi perbedaan countable and uncountable noun itu sudah Miss jelaskan. Ada dilihat dari apa jumlahnya, ada dilihat dari artikelnya, en-nya, kemudian ada demonstrative determinernya, kemudian ada quantifier determiner. Jadi ini sekilas tentang countable dan uncountable noun. Untuk latihan soalnya nanti menyusul ya. Atau kalian bisa coba dulu latihan sendiri. Nanti kita akan belajar lebih lanjut di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Thank you.